Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Di dalam Al-Quran hanya terdapat 2 ayat tentang Nabi Idris, yaitu dalam surah Maryam ayat 56 dan 57. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang terdapat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. 57 Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Maryam 56-57. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Milail bin Kinan bin Anusi bin Syit bin Adam alaihi salam, dan adalah keturunan pertama yang dikurniai kenabian menjadi nabi setelah Adam dan Syit. Nabi Idris menurut sementara riwayat bermukim di Mesir, di mana ia berdakwah untuk agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadat menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikut-pengikutnya agar menyelamatkan diri dari siksaan di akhirat dan kehancuran serta kebinasaan di dunia. Ia hidup sampai usia 82 tahun. Di antara beberapa nasihat dan kata-kata mutiaranya ialah: 1. Kesabaran yang disertai iman kepada Allah membawa kemenangan. 2. Orang yang bahagia ialah orang yang berwaspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. 3. Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu, demikian pula puasa dan sholatmu. 4. Janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta, dan janganlah menuntut sumpah dari orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa. 5. Taatlah kepada raja-rajamu dan tunduklah kepada pembesar-pembesarmu, serta penuhilah selalu mulut-mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah. 6. Janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kebaikan nasibnya. 7. Barang siapa melampaui kesederhanaan, tidak sesuatu pun akan memuaskannya. 8. Tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya, seorang tidak dapat bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehnya itu. Nabi Idris alaihi salam memiliki beberapa mukjizat dari Tuhan. Pertama, dia manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Kepada Idrislah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 30 sahifah alias suhuf, lembaran-lembaran ajaran Tuhan, berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Kedua, Nabi Idris alaihi salam diberi bermacam-macam pengetahuan, mulai dari merancak, merawat kuda, ilmu perbintangan, falak, sampai ilmu berhitung alias matematika. Ketiga, nama Nabi Idris sendiri berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Idris memang sangat rajin mengkaji ajaran Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Adam dan Nabi Syit, bahkan yang langsung kepada dirinya. Nabi Idris juga sangat tekun mengkaji fenomena alam semesta,
yang semua merupakan ayat dan pertanda dari Tuhannya. Keempat, Nabi Idris alaihi salam ialah orang yang pertama pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang secara sederhana dan apa adanya untuk dijadikan penutup aurat. Idris yang haus akan ilmu pengetahuan sehari-hari memang disibukkan oleh berbagai kepentingan, namun ia tetap selalu ingat kepada Tuhan. Dengan berbekal pengetahuan yang mencapai kelengkapan, dengan kekuatan dan kehebatan yang mumpuni, Idris menjadi gagah berani dan tak takut mati, tak gentar kepada siapa saja, terutama dalam menyadarkan keturunan Qabil Iklimah yang saat itu penuh dengan kesesatan. Dapat dipahami jika ia mendapat gelar kehormatan Asadul Usud alias singa di atas segala singa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kaumnya, Idris diperintahkan memberantas kebiasaan melakukan kenistaan. Idris ditugaskan untuk membenahi pekerti rendah, zolim terhadap sesama, suka permusuhan, serta suka berbuat kerusakan. Kepada keturunan Qabil, Idris menandaskan, iman kepada Allah bisa memberikan keberuntungan. Untuk itu wahai kaumku, kata Idris, peganglah tali agama Allah, beribadahlah hanya kepada Allah. Bebaskan diri dari azab akhirat dengan cara amal saleh dan kebaikan. Zuhudlah di dunia dan berlaku adil, mengerjakan sholat sesuai dengan ajaran Tuhan. Berpuasa pada hari tertentu setiap bulan, jihad melawan musuh agama bikinan setan, serta keluarkan zakat dan sedekah membantu kaum duafa dan kaum yang ditimpa kemalangan. Selain itu, Idris juga selalu menyatakan beberapa pesan kebajikan. Pertama, sholat mayit lebih sebagai penghormatan, karena pemberi syafaat hanya Tuhan sesuai ukuran amal kebajikan. Kedua, besarnya rasa syukur yang diucapkan, tetapi tidak akan mampu mengalahkan besarnya nikmat Tuhan yang diberikan. Ketiga, sambutlah seruan Tuhan secara ikhlas, untuk sholat, puasa, maupun menaati semua perintahnya. Keempat, hindari hasad alias dengki kepada sesama yang mendapat rezeki, karena hakikat jumlahnya tidak seberapa. Kelima, menumpuk-numpuk harta tidak ada manfaat bagi dirinya. Keenam, kehidupan hendaknya diisi hikmah kebijakan, Ma'al Anbiya, Fil Quranil Karim, 78. Dalam hubungan dengan firman Allah bahwa Nabi Idris diangkat ke martabatan tinggi, Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat tatkala berada di langit keempat dibawa oleh seorang malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton di channel kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.